itu untuk menjaga akidah kita ini, maka tampillah konsep ajaran faham akidah ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang membentengi umat dari faham-faham yang ingin memvisualisasikan Allah dalam satu bentuk. Jadi dinamakan dengan at-tajsim, paham yang memvisualisasikan Allah dalam satu bentuk itu dianggap sebagai mujassimah. Jadi maha suci Allah dari bentuk-bentuk yang dipikirkan oleh manusia. Laisa kamitslihi syai'. Maka disebutkan oleh banyak ulama dari referensi yang ada yang berkaitan dengan akidah, ini disebut dengan as-salaf as-salih. Misalnya dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah disebutkan bahwa Allah itu maha suci dari al-hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha wal adawat. La tahwihil jihad as-sit kasairil mubtada'at. Itu jelas sekali disebutkan bahwa Allah itu tidak mungkin dibatasi oleh sekat-sekat, batas-batas wilayah, bentuk-bentuk tubuh dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dan Allah itu maha suci dari al-jihad as-sit. Jadi arah seperti depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, arah dari 6 penjuru itu tidak dibatasi dalam sekat-sekat arah itu. Allah maha suci dari arah. Kasairil mubtada'at, seperti ya makhluknya yang membutuhkan arah dan tempat. Akidah ahli sunnah inilah yang menjadi dasar bagi kita umat Islam untuk menjaga keyakinan kita. Fala tadribu lillahil amthal. Itu disebutkan dalam surah An-Nahl. Jangan coba-coba kita mengangkat satu perumpamaan lalu dinisbatkan kepada Allah. Fala tadribu lillahil amthal. Di dalam ayat juga memang disebutkan, misalnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Secara harfiah kalau diterjemahkan, kami lebih dekat min hablil warid. Jadi urat lehernya itu Allah ternyata lebih dekat. Kalau diterjemahkan secara harfiah, maka kedekatan dalam bentuk tempat itu tentu mustahil kalau kita fahami secara harfiah seperti itu. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan lillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Allah memiliki timur dan barat. Maka di mana saja kalian hadapkan wajah kalian, fa thamma wajhullah. Maka disitulah wajah Allah. Ini lagi-lagi menyebutkan kata-kata wajah. Maka menyikapi ayat-ayat seperti ini, tampillah faham ahli sunnah wal jamaah untuk membentengi akidah umat Islam ini dari semua hal-hal yang bisa memvisualisasikan Allah, menyamakan Allah sama dengan makhluk. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan bahwa Allah itu
yadullu ala tanzih rabbil alamin, yang menunjukkan bahwa Allah maha suci dari sifat-sifat makhluk dan tidak membutuhkan makhluk. Misalnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairu." Allah dahulu sudah ada dan tidak ada yang bersama sesuatu pun bersamanya, apalagi sebelumnya. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairu. Allah ada dan tidak ada sama sekali satu pun yang bersama dengannya. Baik itu alma, air, baik itu arash dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari semua makhluknya. Rasulullah juga bersabda, "Anta zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'." Rasulullah bersabda, "Engkau ya Allah az-zahir falaysa fawqaka syai', tidak ada di atasmu. Wa antal batin, engkau maha batin, falaysa dunaka syai', tidak ada di bawahmu." Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itu banyak sekali dalil-dalil yang ditampilkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa butuh pada tempat. Allah ada tanpa berada di satu tempat. Dan apabila ada sesuatu berada di satu tempat, berarti dia dibatasi oleh tempat dan juga tentu dibatasi oleh waktu. Inilah yang disampaikan para ulama kita, misalnya juga yang disebutkan dalam beberapa kitab yang diriwayatkan yurwa anil Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i juga sudah menyampaikan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Li ayyulqi Allah al-'abdu bi kulli dhanbin ma 'ada syirk khairul lahu min ayyalqahu bi 'ilmil kalam." Ya, di sini disebutkan li ayyulqi Allah azza wa jalla al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala syirk khairul lahu min ayyalqahu bi syai'in min hadhihi al-ahwa. Jadi seorang hamba yang menghadap kepada Allah dengan dosa-dosanya, hamba yang membawa dosa-dosanya kecuali syirik, itu masih lebih baik daripada hamba yang membawa dirinya dengan paham kesyirikan. Nah, ulama ahli sunnah wal jamaah menganggap bahwa orang yang memahami apalagi memvisualisasikan Allah dalam satu bentuk itu menyamakan Allah dengan makhluk. Tentu faham yang menyamakan Allah dengan makhluk wal-'iyazu billah oleh ulama ahli sunnah, para ulama salaf salih menganggap itu sebuah kesyirikan. Dan tiadalah dosa yang terbesar yang kita bawa menghadap kepada Allah kecuali kesyirikan. Karena itu mari kita jaga, bentengi akidah umat ini dengan sifat-sifat yang menyamakan Allah dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala al-munazzahun anit tashbih wal jismiyah. Tidak mungkin sama dengan sifat-sifat makhluk dan terbentuk atau terdiri dari bentuk tubuh, jisim. Karena itu di dalam Al-Quran arti jism
disebutkan dalam banyak ayat, misalnya dalam surah Al-Baqarah, apa sesungguhnya itu tubuh, apa itu sesungguhnya jism. Ya, dalam ayat misalnya Allah menyebutkan innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ayat ini menceritakan ya tentang Talut sebagai raja yang memiliki kemampuan ilmu wal jism. Al jism itu punya tubuh yang kuat. Jadi tubuh itu ya dulu ala tajammu asy. Adanya satu tubuh itu menunjukkan ada komponen, ada unsur-unsur yang tergabung dalam tubuh itu. Ada tubuh manusia, ada tubuh hewan, pohon dan lain sebagainya. Tentu ini terdiri dari unsur-unsur yang jumlahnya demikian banyak. Ya, jadi itu mustahil Allah terdiri dari at-tajammu, at-tarkib, at-ta'lif dan lain sebagainya. Karena itu hanya dimiliki oleh makhluk. Sifat-sifat tersebut itu hanya dimiliki oleh makhluk. Jadi tubuh itu, al-jism itu qabilun lil ab'ad ats-tsalatsa. Sangat bereaksi dengan sangat terkait dengan at-taul. At-taul itu tinggi. Ya, wal ard. Jadi diameter, luas, wal dan kedalaman. Jadi ketika kita berbicara satu bentuk tubuh, maka pasti di dalam satu gambaran tubuh itu terkait dengan panjang, terkait dengan lebar, terkait dengan ya ketinggian dan kedalaman. Sehingga apabila ada makhluk yang berbentuk tubuh, maka tentu dia sangat terbatas kekuasaannya, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat tersebut.